Pertama yang saya hormati Ketua Umum IKASTUSI yang kedua, Pak Anang. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita. Tepuk tangan buat Pak Anang. Katanya ada? Ada dong. Ada ya? Ada terus. Ada yang kecil-kecil, ada yang besar. Tuh. Pak Anang ini guru saya. Meskipun tidak mengajar langsung saya, tapi waktu saya kelas 3, Pak Anang jadi guru olahraga. Tetap statusnya adalah guru saya. Nah, beliau alhamdulillah berkenan menjadi Ketua Umum IKASTUSI yang kedua ya Pak Anang ya. Setelah Mas Purwanto, almarhum Purwanto. Yang saya hormati Ketua Umum IKASTUSI yang keempat ya. Pertama Mas Purwanto, yang kedua Pak Anang, yang ketiga Kang Luli, yang keempat Dan kelima. yang kelima. 4 dan 5. 4 dan kelima. Dan ke-6 dan ke-7. Lanjutkan. Disambung dulu. Lanjutkan. Nyasar lagi. Yang saya hormati Sekjen, Sekjen IKASTUSI Fitra, yang saya hormati Kahar, Ketua Harian Kang Miner, luar biasa. Dr. Ina ini teman saya bercanda ya Dr. Ina ya. Beliau hadir sejak zaman Mas Purwanto ya. Emang nggak ada lawan mainnya, lawannya begitu. Saya Utami Ningsih dan kawan-kawan semua yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namun satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Ada kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirat wa huwal hakimul qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan lupa yang terhormat Ketua Umum Koperasi IKASTUSI Mandiri Kang Bandi, calon-calon organisasi yang bisa memberikan profit kepada IKASTUSI. Kalau batan desa Pertama dan utama saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas izin rahmat karunia-Nya dan atas kelincahan pengurus IKASTUSI yang keempat ini, kita bisa berkumpul di villa yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali kayaknya nih IKASTUSI ini ya, bisa kumpul di villa ya. Alhamdulillah. Ini lagi podcast live. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya saya mohon mari kita sama-sama bacakan Quran surat Al-Fatihah untuk Ketua Umum IKASTUSI yang pertama Mas Purwanto yang telah mendahului kita dan insya Allah bahagia di sisi Allah. Amin. Hadinya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya. Dan yang saya hormati sekaligus juga saya mengucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait, tuan rumah Teh Neneng dan Mas Haji telah berkenan kerjasama dengan IKASTUSI menyediakan tempat ini. Semoga tempat ini bila ini tambah maju. Amin. Karena ini adalah milik alumni kita harus saling. Baik, kita semangat. Kita ya dahulu ya. Siapa kita? IKASTUSI. IKASTUSI. Kita siapa? Gara-gara COVID tidak. Kita siapa? Siapa kita? Kita siapa? Siapa kita? IKASTUSI. Kita siapa? IKASTUSI dong. Alhamdulillah. IKASTUSI dia. IKASTUSI.
Ikaskan dia, aku ngerti. Dia memang sedekah dia. Siapa kota ya? Siapa ya? Siapa? Ika Susi. Luar biasa. Ika Susi. Ikaskan dia. Ikhlaskan dia. Belum ada yang belum nikah, jadi nikah selesai, nikahkan dia. Siapa Jangan nggak ya? Siapa Jeming? Siapa kita? Ika Susi. Kita siapa? Latihan dulu. Kamu udah semangat, udah nggak ngantuk ya? Tes, Kang Iman ngetes. Sebenarnya mah apa? Biar nggak ngantuk. Padahal mah tak apa. Lari. Sebenarnya saya bukan berbagi ini sekedar sharing session aja. Nah, kita berbagi pengalaman dan sekedar trending. Buat saya, kebetulan saya juga ngajar mata kuliah organisasi, kemudian juga kepemimpinan. Kalau kita bicara organisasi, maka kita bicara kepemimpinan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu saudara semuanya, kita ini adalah hamba-hamba Allah yang beruntung. Ya, kenapa beruntung? Karena kita dibukakan hatinya oleh Allah untuk bersatu. Karena dalam organisasi itu, apa sih organisasi? Organisasi itu perkumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Kita nih alumni SMP Negeri 1 Cilengsi yang beruntung. Karena apa? Karena Allah bukakan hati kita untuk punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama itu apa? Satu, kita ingin saudara-saudara kita, alumni SMP Negeri 1 Cilengsi bisa hidup lebih maju dan lebih sejahtera lagi. Amin. Yang kedua, kita ingin adik-adik kita atau anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang saat ini bersekolah di SMP Negeri 1 Cilengsi itu jangan sampai terhambat karirnya, jangan sampai terhambat pendidikannya hanya karena biaya, ya kan? Tentu kita pernah mengalami saat kita duduk di bangku SMP. Kadang ada orang tua yang pendidikannya kurang, wawasannya kurang, tidak tahu harus kemana menyekolahkan anaknya. Harus bagaimana mencari duit untuk membiayai anaknya. Sementara kita yang sudah Allah takdirkan lebih dahulu lahir, sudah mengenal berbagai macam dunia, sudah mengenal berbagai macam organisasi, tahu cari duit itu bagaimana, nanti setelah lulus bagaimana, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kalau ada anak, adik, cucu kita yang sekolah di SMP Negeri 1 Cilengsi, punya otak yang cerdas, rajin, tekun, tapi misalnya keluarganya miskin, kurang beruntung, maka jangan jadikan dia hanya berpendidikan SMP. Tapi kita dorong terus sampai SMA, apalagi zaman sekarang berbeda dengan zaman waktu saya SMP. Zaman sekarang itu ada program bidik misi, ada KIP, Kartu Indonesia Pintar. Belum lagi di Kabupaten Bogor juga ada program-program beasiswa. Banyak. Nah, selain itu setelah lulus SMA, kalau anak adik cucu kita yang masih cerdas, tekun belajar, punya potensi luar biasa, jangan sampai dia tidak bisa melanjutkan kuliah. Kita dorong, kita bimbing, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Kalau misalnya orang tuanya punya dana yang cukup tapi tidak berlebihan, bisa kita bimbing anak itu masuk perguruan tinggi, apakah UI, ITB, IPB, Unpad, UGM. Atau di pinggir mata kita ada universitas milik pemerintah, kualitasnya bagus, namanya Universitas Pertahanan. Masuk situ sudah gratis semuanya, adanya di Sentul nih, dekat dari sini. Jangan sampai dari Cilengsi yang sekolah di Unhan orang luar terus. Alumni SMP Cilengsi, alumni SMA Cilengsi sama Cibinong enggak ada yang sekolah gitu karena ketidaktahuan. Padahal masuk situ gratis.
ada fakultas kedokteran, fakultas teknik dan sebagainya. Lulus dari situ kalau ingin menjadi perwira TNI diprioritaskan. Itu. Yang lainnya adalah ada sekolah kedinasan, sekolah tinggi intelijen negara, sekolah tinggi pertahanan negara, sekolah tinggi meteorologi geofisika, politeknik statistik dan lain sebagainya. Gratis. Kalau misalnya kita seperti saya, anak saya lulus dari Fakultas Hukum UI, itu untuk misalnya mendapat pekerjaan dia harus ngelamar dulu, cari-cari dahulu. Kalau sekolah tinggi kedinasan, lulus dari situ langsung CPNS. Sekolahnya gratis, buku, biayanya, seragam, asrama gratis. Nah, tentu banyak saudara-saudara kita, orang tua siswa SMP Negeri 1 Cilengsi atau orang tua atau adik-adik kita yang lulus dari SMP sekarang SMA tidak banyak tahu. Tapi kita tahu, nah lewat organisasi ini kita bisa bantu, kita bisa berikan bimbingan seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, kita ini adalah orang-orang yang bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Allah sudah tuntun hati kita untuk bersama orang-orang baik lainnya, sama-sama satu SMP Negeri 1 Cilengsi alumni, yuk kita berkumpul. Berkumpul di mana? Dalam wadah organisasi Ikastusi. Tujuannya apa? Tadi Kang Profit sebutkan, kita mah nggak ada niat profit. Kita benar-benar niatnya membantu satu saudara-saudara kita alumni SMP Negeri 1 Cilengsi, kedua anak-anak SMP Cilengsi supaya bisa terus, misalnya dia punya bakat di kemiliteran, syukur-syukur bisa lulus akmil, lulus akpol, kita bimbing, kita bina dan sebagainya. Dan jangan money minded, misalnya waduh harus masuk ini, harus siapin uang dan sebagainya. Hati-hati, bukan, uang bukan segalanya. Meskipun segalanya perlu uang. Ya, itu. Jadi sekali lagi saya katakan kita adalah orang-orang yang beruntung. Allah bukakan hati kita, kita punya tujuan yang sama. Sejak 2012, alumni SMP 1 Cilengsi berkumpul mendirikan organisasi namanya Ikastusi, Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Cilengsi. Boleh tepuk tangannya, alhamdulillah. Ketua umum pertamanya Mas Purwanto, sekjen pertamanya alhamdulillah saya sendiri. Selanjutnya adalah Kang Pitra ya. Sekjen yang berapa, Pak? Sekjen keempat berapa? 4 ya. Anggota 001, Kang Sam. Gitu. Nah, organisasi itu adalah perkumpulan orang-orang punya tujuan yang sama. Tujuannya tadi saya sebutkan. Ada program, ya kan? Tadi Kang Khalid sebutkan beberapa macam program. Dipimpin oleh seorang pemimpin. Alhamdulillah kita sekarang punya pemimpin. Namanya Ketua Umum Ikastusi, inisialnya M. Khalid. Itu ya, Khalid ya. Rumahnya ada dekat Bantar Gebang, ada di Subang, ada di Cianjur. Rumah kantor. Isinya ada apa, Bang? Satu di Bekasi. Cukup satu. Program. Namanya organisasi itu harus ada program. Program yang dijalankan terus berkelanjutan. Selain itu ada pendelegasian wewenang. Makanya ketua umum tidak bisa bekerja sendiri. Apalagi beliau sibuk, ya kan? Nah, banyak organisasi apakah nanti dibantu oleh wakil ketua plus nanti ketua 1, kedua, 3, ketua 4 dan seterusnya. Kan? Kemudian ada sekjen. Sekjen kalau sibuk ada sekretaris jenderal namanya sekjen. Biasanya kalau sekjen nanti ada sekretaris 1, sekretaris 2, sekretaris 3. Dewa Mitra. Demikian juga bendahara, bendahara umum, bendahara 1, bendahara 2, bendahara 3 dan seterusnya. Lalu seksi. Seperti itu. Nah, ini semuanya harus bekerja. Ya. Semuanya harus bekerja untuk mewujudkan tujuan. Tujuannya itu apa? Organisasi ada 2, organisasi publik, organisasi private. Ini termasuk organisasi publik. Organisasi non-private. Tujuannya adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan.
Satu untuk alumni SMP Negeri 1 Cilengsi, kedua untuk siswanya, yang ketiga kita membantu sekolah kita supaya lebih maju lagi. Makanya Ikatan Alumni selalu bekerja sama dengan sekolah. Sekolah atau institusi pendidikan selalu menyediakan ruangan untuk organisasi alumni. Di UI ada ruangan gedung itu untuk kantornya Iluni. Di Fakultas Hukum UI ada satu ruangan luas itu untuk Iluni Fakultas Hukum UI. Makanya saya pernah bilang kepada kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah tolong siapkan ruangan untuk Ikasusi. Sehingga nanti ada orang Ikasusi berkantor di situ sehingga bisa berkoordinasi dan berkomunikasi terus-menerus dengan sekolah. Jadi Ikatan Alumni itu melebihi Majelis Wali Amanah, MWA. Karena apa? Alumni itu lebih berdaya dalam membantu maju mundurnya sekolah. Apalagi kalau alumninya udah jadi menteri, jadi bupati, jadi notaris, jadi kapolres, jadi kapolda, cepat sekali. Begitu dicolek soal alma mater sekolahnya pasti terusik. Karena seperti saya di kapan saja dipanggil oleh guru SMP Negeri Cilengsi, pernah Ibu Maria. Saya mau bisa nggak nanti datang di acara alumni SMP Cilengsi memberikan materi. Udah, saya batalkan semuanya. Tapi karena saya ingin ada Mas Purwanto, Bu, tolong telepon dulu Mas Purwanto. Saya nggak mau mendahului, ya kan? Kalau Mas Purwanto tidak bisa, baru. Sayangnya sama-sama datang terlambat. Akhirnya yang bicara mewakili adalah atlet kita, Endro Lung ya. Sama, Bang Miller juga setiap saya telepon. Kapan sih saya tolak? Ya Bang Miller dah. Kang minta izin telepon, saya duluan telepon. Gitu. Ini adalah episode di mana saya pertama kali berorganisasi, belajar pidato di depan umum, dan menjadi ketua OSIS. Gitu. Nah, jadi kawan-kawan, sekali lagi kita beruntung karena kita berkumpul punya tujuannya mensejahterakan. Kita ini organisasi publik. Bicara organisasi maka bicara kepemimpinan. Karena maju mundurnya organisasi tergantung pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya males, pemimpinnya nggak peduli, maka organisasi tiarap. Betul. Alhamdulillah kita beruntung sekarang punya pemimpin yang punya semangat untuk memajukan organisasi. Dan alhamdulillah lewat Kang Tohid, ini bukan saya muji-muji ya, kita bicara fakta dan data, ya kan? Bukan karena saya minta diajak ke Subang atau ke Cianjur, enggak. Karena saya ditemani sekretaris pribadi saya ini. Itu. Ini ya, ngasang golok. Samurai. Pemimpin, semua orang ingin jadi pemimpin. Tapi orang yang bagaimana yang kita pantas jadikan pemimpin? Satu, pemimpin orang yang mau berkorban. Pemimpin itu harus mau berkorban. Bukan mau mencari untung. Ya korban semuanya. Ya kan? Pemimpin itu setidaknya harus orang yang lebih berkualitas, berpengalaman, punya wawasan, dan lain sebagainya. Itu. Dan tentu saja seorang pemimpin itu adalah orang yang tahu manajemen risiko. Yang tahu kalau salah dalam memimpin, maka ada risikonya. Maka dia harus hati-hati. Dia harus hati-hati, termasuk pemimpin itu adalah yang siap mengambil risiko dan menanggung risiko. Kalau di kepengurusan ada kesalahan, ya kan? Maka kesalahan itu diambil alih oleh seorang pemimpin. Bukan begitu kesalahan dilakukan, jawabannya jangan tanya saya. Tanya sini. Saya tidak tahu. Coba tanya. Coba itu. Terus kenapa harus nyemplung? Tapi lihat Komandan Kopassus, prajuritnya melakukan kesalahan. Mereka bilang, itu tanggung jawab saya.
Seperti itu. Ambil alih. Ambil alih. Siento. Bukan giliran yang untung, itu hasil saya. Begitu kesalahan-kesalahan modalitas kebijakannya, dia bilang, jangan tanya saya. Tanya siapa tuh? Ini saya edit ya. Ya. Di satu sisi, tidak ada kebijakan koperasi, tidak ada kebijakan di kasus olahraga. Yang ada adalah kebijakan organisasi. Ya kan? Tapi begitu salah, ditanyakan sama organisasi. Siapa itu? Kementerian tidak punya visi misi, kan? Visi misi hanya pada yang bersangkutan, nah, pimpinan. Tapi giliran pimpinan salah, nggak mau mundur, harusnya mundur. Ya, nyerempet-nyerempet politik lah. Nggak hangat. Politik aja. Kalau bicara organisasi mau nggak mau bicara soal politik. Ya, terkait. Karena ilmu politik adalah bagaimana kita membagi kekuasaan, bagaimana kita merebut kekuasaan. Ya. Enggak salah kita memperoleh kekuasaan atau merebut kekuasaan. Yang penting pemanfaatan kekuasaannya itu untuk apa? Jangan sampai kita dapat kekuasaan itu didapat bukan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi untuk anak cucunya. Jangan seperti itu. Sudah keluar undang-undang, sudah keluar revisi maupun keputusan MK masih mau diakalin. Jangan seperti itu. Jadi namanya politik, maka kita belajar bagaimana memperoleh kekuasaan, bagaimana membagi kekuasaan, dan bagaimana memanfaatkan kekuasaan itu untuk sebesar-besarnya kesejahteraan anggota, bukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran keluarga. Jangan sampai baru 3 bulan jadi pengurus organisasi yang sehari-hari jualan martabak, rekeningnya sudah sampai 200 miliar. Nah, itu patut dicurigakan. Bang Winun boleh lapor KPK. Saya curiga ini. Ada ketua koperasi misalnya. Misalnya. Sudah punya Udah. Kemarin ke Bandung nyewa kereta khusus gitu kan, Wus. Duit dari mana itu? Sahamnya di mana-mana. Berarti dah. Ya, kita sebagai anggota koperasi jangan mau digombalin terus ya. Kita harus protes segera. Itulah. Jadi kalau kita belajar organisasi maka kita belajar kepemimpinan. Tujuan organisasi adalah bagaimana kita mensejahterakan anggotanya. Organisasi publik memang lebih berat dibanding organisasi private. Bang Toli punya perusahaan lebih gampang kan dibanding mimpin di Kasdusi. Karena dengan gampang dia berhentikan atau dia angkat pegawai baru. Pegawainya juga akan tunduk. Karena kalau nggak tunduk dipecat nggak dapat penghasilan. Ya kan? Sekarang Bang Winner, Kang Sam, sekretaris abadi. Dari Ikasusi yang pertama, memangnya dia dapat gaji dari Ikasusi? dapat katanya kan dapat. Kepala roti yang tiap bulan keluar usia Kang Sam. Tapi Allah Maha Adil, gitu kan? Kita rajin sedekah, rezeki dari mana-mana datang. Gitu. Pokoknya ya contohnya lah Google memberikan kemudahan bagi kita. Memangnya bayar semuanya? Enggak. Tapi tambah kaya kan Google? Ya. Seperti itu. Tapi kalau kita sedekah, rajin, itu udah janji Allah, orang yang rajin sedekah itu tidak akan miskin, malah tambah kaya. Jadi seperti itu. Tujuan dari organisasi adalah bagaimana kita mampu mensejahterakan anggota kita. Nah, organisasi Ikasusi juga akan eksis kalau memberikan manfaat buat anggotanya. Lalu nanti anggotanya tanya, manfaat saya apa jadi anggota Ikasusi? Seperti itu. Inilah yang menjadi PR besar dari Bang Taulik, karena pemimpinnya adalah Bang Taulik. Tinggal nanti Bang Taulik bagaimana mendelegasikan kekuasaannya supaya tujuan tercapai dan anggota Ikasusi benar-benar merasakan manfaat daripada adanya Ikasusi sendiri.
Sehingga nanti dengan bangga mengatakan, saya anggota IKASUSI. Seperti hanya sekarang, saya anggota HMI. Bangga orang jadi HMI. Selesai dari HMI, saya anggota KAHMI, keluarga alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Saya anggota Golkar. Saya anggota PKS. Saya juga bangga anggota PKS. Walaupun kan kita, gimana sih teman? Dendam gitu. Karena saya tahu yang dapurnya. Seperti itu. Nah, alhamdulillah di zaman Kang Tholib ini sebagai ketua umum, jadi tidak salah Kang Sam, Kang Winner dan kawan-kawan semua berinisiatif cari kira-kira ketua umum yang punya kriteria seorang pemimpin. Tadi saya katakan, rela berkorban dahulu. Orang yang awalnya tidak mau, gitu kan? Karena ada mantan pacarnya di IKASUSI. Akhirnya mau juga. Emang Kang Winner tuh luar biasa ini. Saya pun ditelepon, Kang kalau nggak ada akam mah bahaya ini, Bang. Ini saya akam juga. Ya makanya kemarin Kang Winner saya menjadi campaign manager. Untungnya nggak mau. Kalau nggak mau Kang Winner bertanggung jawab atas kesalahan saya. Untung nggak mau. Nanti akan jadi manajernya Kang Tholib mau dia. Ya sudah bercanda ya, cuma jangan nganggil terus. Seperti itu. Nah, jadi nggak salah Kang Sam, Kang Winner, Kang Pita dan semuanya mengangkat Kang Tholib. Kang Tholib juga Kang Tholib. Memang ini organisasi publik, jadi kita tidak mengharapkan profit. Insya Allah kalau kita dedikasikan karena Allah, ini akan menjadi salah satu sumber pahala kita. Amin. Selain itu Kang Tholib juga saya lihatin satu sudah koperasi awalnya di Kang Luri ya, Kang apa namanya? Yang ketua ketiga Kang Ruli. Tapi dikuatkan oleh zamannya Kang Tholib, benar nggak? Kalau saya salah tolong koreksi ya. Kang Tholib memperkuat di bidang hukumnya sehingga koperasi kita saat ini sudah berbadan hukum, bukan berbadan dua. Organisasi kita yang tadinya OTB, organisasi tidak berbadan hukum gitu kan. Ya, sekarang ada badan hukumnya. Ya kan jelas. Yaitu legasinya Kang Tholib. Tepuk tangan buat Kang Tholib. Hidup hukum. Gitu. Ada satu lagi ya, koperasi, yayasan, apa lagi gitu kan. Belum lagi organisasi-organisasinya. Tenang Kang Tholib, insya Allah. Ya syukur Kang Tholib bisa jadi ketua umum Syukur Hidup. Wah. Wah, gimana, Bang? Jadi tuh. Tapi kalaupun misalnya tahun 2025 Kang Tholib mengundurkan diri, ada legasi. Koperasi maju, yayasannya maju dan lain sebagainya. Sekarang yayasan, koperasi. Koperasi ini kita sudah datang kemari, beberapa minggu lalu kita bicara. Banyak peluang usaha yang bisa kita manfaatkan, itu menjadi sumber keuntungan koperasi. Salah satunya bisnis tracking ini. Kita lihat berapa alumni SMP Negeri 1 Cilengsi yang punya usaha. Berapa alumni SMP Cilengsi yang sudah punya jabatan tinggi di organisasi private, organisasi publik seperti pemerintahan. Berapa alumni SMP Negeri 1 Cilengsi yang punya perusahaan organisasi private yang maju. Tugas dari IKASUSI menyambungkan, connecting. Nah, nanti koperasi mengikuti dari belakang mengambil untungnya. Tracking misalnya ini. Sudah saya berikan kan kemarin. Sekarang bisnis tracking lagi in, ya kan? Nggak usah mahal-mahal, kita dapat satu orang 25.000, udah berapa tuh keuntungan buat koperasi? Satu rombongan misalnya 20 kali 25. Ada tracknya, kita manfaatkan ini. Ini Teh Neneng sudah membantu kita, maka kita harus bantu juga Teh Neneng. Kang Sam sudah membantu berbagai macam kegiatan IKASUSI, nyumbang roti, kita bantu juga Kang Sam. Kalau Pak Nanang, Kang Pitra ada kegiatan-kegiatan, udah nggak usah pusing-pusing. Cari rotinya Sam Bakery. Yang penting kualitas dan kehalalan dijaga ya Kang Sam ya. Iya. Dari Bang Sam. Bang Tholib punya calon gubernur
butuh konsultan PR, butuh strategi komunikasi, langsung kontak Kang Emang. Nanti ada marketing fee-nya. Gitu. Nah, itulah kita butuhnya. Yang satu lagi kawan-kawan berkaitan dengan juga programnya Kang Tolib, sekaligus juga komplainnya, keluhannya gini. Saya pengalaman di Iluni karena saya pernah jadi ketua Iluni. Iluni sekarang punya endowment fund, terutama FEB UI punya endowment fund itu ratusan miliar. Itu. ITB punya endowment fund. Endowment fund itu apa? Dana abadi. Dana abadi ini sisa usahanya dimanfaatkan untuk membantu alumni-alumni ataupun mahasiswa yang butuh biaya. Karena itu saya harapkan IKASUSI pun demikian. Yang dipakai untuk membantu itu bukan modal dasar. Makanya setiap kegiatan-kegiatan jangan ada pikiran harus habis. Jangan. Harus ada cash itu untuk membiayai organisasi satu. Yang kedua untuk sisakan untuk endowment fund. Nah, ke depan Kang Tolib sibuk, Kang Ketua Harian sibuk, Bang Sam juga sibuk. Ada saatnya kita siapkan tenaga eksekutif yang profesional kita bayar. Sehingga apa? Kang Tolib sebagai ketua umum, Kang Sam, Kang Winner itu cuma manajer. Pelaksananya itu ada yang bekerja. Kita gaji UMR. Dananya dari mana? Ya dari dana hasil kegiatan. Seperti Kang Wendy di sana. Ya Kang Wendy juga kan punya kewajiban menafkahi istri-istrinya. Istri apa satu? Istri. Ya kan? Menafkahi anak-anaknya. Kalau ini benar ya Kang Wandi ya. Ya ada punya kewajiban nyari nafkah, tapi koperasi juga. Nah, karena itu kalau koperasi sudah dapat keuntungan, sisakan biaya operasional itu salah satunya untuk membiayai tenaga profesional. Jadi yang diperlukan dari kita itu adalah strategi dan pemikiran-pemikiran kita. Nah, karena itu sekali lagi saya menyarankan kalau IKASUSI punya kegiatan-kegiatan ada keuntungannya jangan dihabiskan. Sebagian sisihkan untuk kas IKASUSI, sebagian lagi coba endowment fund. Jadi dana abadi yang nanti bisa kita bantu atau peruntukkan untuk keluarga atau alumni SMP Negeri 1 Cilengsi yang kurang mampu atau yang kesulitan untuk beasiswa dan lain sebagainya. Sehingga kalau seperti kemarin saya dapat WA dari Kang Winner, ini ada alumni SMP 1 Cilengsi orangnya cerdas butuh biaya. Dan nggak usah pikir lagi. Ada berapa dana endofan? Jadi yang dipakai itu sisa hasil usahanya, bukan modal dasarnya. Seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh berbagai macam perguruan tinggi sedunia. UI, ITB, UGM, termasuk Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Dia punya 300 miliar. Jadi yang dipakai tiap tahun sekian miliar itu bukan modal dasarnya, tapi sisa hasil usaha. Makanya Fakultas Ekonomi Bisnis bisa memberikan beasiswa bukan hanya kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, tapi juga mahasiswa luar. Seperti itu. Nah juga demikian juga kawan-kawan, kalau ada anak diterima di Fakultas Ekonomi Bisnis, diterima di ITB, jangan kecilkan hati. Yuk kita cari sama-sama, temuin ikatan alumni-nya, insya Allah itu ada endowment fund. Seperti itu. Inilah fungsinya dari organisasi. Saya pikir itu sebagai pemicu ya, pemantik untuk tanya jawab selanjutnya. Tentu yang lebih menarik sekaligus juga saya perlu mensosialisasikan adalah kenapa sih PKS sampai mendukung Ridwan Kamil, itu kan? Masih ada waktu nggak Kang Winner? Tadi ada pertanyaan. Bobi Nasution, Pak. Masuk Bobi Nasution, gitu. Mau dilanjutkan seperti itu atau kita cukup tanya jawab dulu? Sudah saya unfollow. Kecepatan. Oke, ya. Semua PKS sudah saya unfollow. Ya. Neneng, punten neneng salam kenal, atur nuhun pisan. Nah, kita doakan neneng usaha tambah maju. Amin. Dan kita bantu promosikan neneng kafenya itu supaya tambah maju. Di situ ada Kopi Connect teh, itu punya teman saya alumni Fakultas Psikologi UI, Mas Hilmi. Ditambah maju di promosinya. Salah satunya itu lewat alumni.
Terus Teh Neneng sering-seringnya mengundang kita. Amin. Saya udah bilang sama istri nanti Ketemu di Bogor juga. Diundang terus tiap minggu kayak. Sering ketemu di santunan SMP di Bogor. Iya. Pak. Masih sibuk waktu itu pencalekan soalnya. Nggak fokus. Sekarang fokus deh. Itu yang sebagai pengantar kalau ada pertanyaan untuk organisasi kalau enggak saya lanjutkan nih. Lanjut. Lanjut ya. Mandi itu dulu. Nah, Oke. dulu. Oh, di